Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Pradita. Saya adalah ketua kelompok dari kelompok 15. Saya di sini bertugas sebagai moderator yang akan memimpin acara diskusi di sore hari ini. Pertama-tama, sebelum acara ini dimulai, saya akan menjelaskan rundown dari acara diskusi di sore hari ini. Rundown itu terbagi jadi 3. Yang pertama itu ada pemaparan dari kelompok pemasaran. Terus selanjutnya itu ada diskusi atau nama lainnya tuh sesi tanya jawab. Ini tuh isinya itu penilai mengajukan pertanyaan kepada tim pemasaran, dan yang terakhir itu penyampaian penilaian yang dilakukan oleh kelompok penilaian. Sudah, tanpa berbasa-basi lagi, saya berikan tempat dan waktunya ke ketua kelompok dari pemasaran. Terima kasih. Ya, saya langsung coba share screen dulu ya, baru mulai. Oke, Fatin. Oke, udah bisa share screen, Rehan? Bentar, aku buka filenya dulu. Oke. Aku share screen sekarang ya. Oke, silakan Rehan. Apakah saya terlihat? Ini. Terlihat, Rehan. Oke. Oke, langsung mulai aja ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas sedikit kendalanya.
Terima kasih atas waktu dan kesempatannya juga. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 di sini berperan sebagai pemasaran yang akan mempresentasikan mengenai agromaritim IPB 4.0 dan salah satu contoh dari IPB University. Perkenalkan, nama saya Fatani Nifah sebagai ketua dari kelompok 13. Kemudian berikut anggota saya. Zakiyah Nurul Hidayah, kemudian Muhammad Al-Hafiz, Hana Radiatul Ufairah, Raihan Ramadhani, dan Ahmad Deni Dwi Karna. Ya, lanjut slide berikutnya. Kemudian masuk ke materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Suara saya terdengar tidak? Iya, Dengar. Nah, baik, saya akan menjelaskan apa itu agromaritim. Ya, seperti yang kita ketahui, bahwasannya kita berada di era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ini telah menciptakan disrupsi yang luar biasa dan mendorong pergeseran hebat, grid shifting, di berbagai sendi-sendi kehidupan. Kondisi ini merupakan tantangan baru bagi Indonesia untuk mengolah gejala disrupsi tersebut untuk mewujudkan pengolahan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas, dan peningkatan kesejahteraan bangsa serta adaptif dalam menghadapi tantangan global ke depan. Dalam konteks pertanian, masuknya era industri 4.0 diharapkan mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan bangsa dan global, serta mengatasi ketimpangan pembangunan antara wilayah di Indonesia. Tantangan dan peluang era industri 4.0 harus direspon dengan cepat dan tepat dengan konsep peta jalan yang jelas. Atas dasar tersebut, IPB telah menawarkan konsep agromaritim 4.0 yang diharapkan dapat menjadi rujukan pengembangan IPB ke depan serta berkontribusi dalam kemajuan Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia. Konsep tersebut juga diharapkan dapat memberikan jawaban atas situasi yang tidak menentu di era disrupsi saat ini. Konsep agromaritim 4.0 harus diterjemahkan dalam sebuah peta jalan pengembangan penelitian IPB berbasis agromaritim 4.0. Peta jalan diperlukan agar implementasi konsep tersebut dapat diwujudkan dalam kegiatan penelitian di IPB untuk mendorong tercapainya transformasi pembangunan Indonesia yang berbasis pada kekuatan sumber daya agromaritim melalui pemanfaatan teknologi digital secara cerdas dan juga bijaksana. Nah, apa itu sih agromaritim? Agromaritim 4.0 ini adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi pertanian dan kelautan. Agromaritim 4.0 ini merupakan bagian dari revolusi industri 4.0 dalam arti luas, yaitu di bidang pertanian. Next. Selanjutnya itu ada tujuan dari agromaritim. Yang pertama itu tujuan dari agromaritim 4.0 yang pertama ialah meningkatkan kualitas sektor pertanian dan juga kelautan. Menurut riset dari www.oxfam.org.uk yang diberi nama Good Enough to Eat menyebutkan Indonesia memiliki tingkat kesehatan terkait dengan pola makan yang baik, kecukupan yang baik, keterjangkauan pangan yang cukup baik, tetapi memiliki kualitas pangan yang dibilang cukup buruk. Terus tujuan keduanya agromaritim 4.0 itu adalah meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan di sektor pertanian maupun kelautan. Badan Pusat Statistik BPS mencatat nilai tukar petani NTP pada Agustus 2018 berada di level 102,56 atau turun 0,49% dari posisi akhir 2017. Sementara upah rata-rata buruh pertanian pada Agustus 2018 sebesar 37.863 per hari
atau naik 0,9% dari posisi akhir 2017. Agromaritim 4.0 ini diharapkan dapat menjawab tantangan-tantangan yang ada. Untuk mewujudkan, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu dimulai dari sumber daya manusia yang unggul sampai sarana dan infrastruktur yang memadai, yang mana semua pihak harus terlibat dalam konsep ini. Next. Yang selanjutnya itu ada inovasi IPB. Ada sekitar 323 inovasi IPB dalam 828 inovasi Indonesia. 323 innovation in 800. Oke. Salah satunya ialah rumpun ayam IPB. Next. Selanjutnya itu ada kaitan rumpun ayam dengan agromaritim. Ayam merupakan sumber protein yang mudah ditemui di Indonesia, namun faktanya 80% produksi ayam pedaging masih mengandalkan import baik bibit maupun juga pangannya. Dengan mengimplementasikan konsep dari agromaritim, IPB University melahirkan inovasi ini dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas produksi ayam dalam negeri, juga meningkatkan kesejahteraan peternak lokal. Next. Baiknya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan dulu mengapa IPB menciptakan inovasi ayam IPB D1 ini. Jadi, seperti yang kita tahu, di negara Indonesia, ayam merupakan sumber protein hewani yang relatif murah dan mudah ditemukan. Kandungan gizi yang dimiliki ayam juga sangatlah banyak, mulai dari protein, sodium, kalsium, magnesium, vitamin A, potasium, dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu, tingkat konsumsi daging ayam di negara ini sangatlah tinggi, dan negara ini butuh pasokan ayam yang begitu banyak. Saat ini, 80% produksi ayam dalam negeri itu masih menggunakan ayam ras, bukan ayam lokal, yang dimana 100% bibit dan pakannya itu masih import dari luar negeri. Nah, hal ini disebabkan karena kondisi ayam ras lokal masih dianggap masih memiliki daya saing yang rendah, tidak efisien, dan waktu pertumbuhannya pun sangatlah lambat. Melihat kondisi tersebut, IPB University berkomitmen untuk membuat rumpun baru ayam lokal yang diharapkan mampu menggeser dominasi ayam ras serta mengurangi beban impor bibit dan pakan negara Indonesia, juga memproduksi ayam rasnya secara mandiri. Rumpun ayam ini dinamakan ayam IPB D1. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Saya mohon izin ambil alih. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumpun ayam IPB D1. Rumpun ayam IPB D1 ini merupakan ayam hasil persilangan antara F1-nya merupakan ayam jantan, yang juga merupakan persilangan antara tipe ayam pelung dan tipe ayam sentul. Lalu F2-nya adalah ayam betina yang juga merupakan persilangan antara jenis ayam kampung dan jenis ayam meat type, yaitu ayam pedaging. Contohnya di sini adalah parent stock cub. Lalu menghasilkanlah ini rumpun ayam IPB D1 ini. Rumpun ayam IPB D1 ini dikembangkan sejak tahun 2012 sebagai bentuk invensi dari Profesor C.C. Sumantri, Guru Besar Fakultas Peternakan di IPB University. Sehingga komposisi genetik yang dimiliki oleh rumpun ayam IPB D1 ini merupakan 75% ayam lokal, 3-nya sudah saya sebutkan tadi ya, rumpun ayam tipe ayam kampung, tipe ayam pelung, dan tipe ayam sentul yang masing-masing memiliki komposisi 25%. Lalu sisa 25%-nya lagi adalah ayam pedaging, stock cub tadi. Selanjutnya. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keunggulan yang dimiliki oleh rumpun ayam IPB ini. Di sini sudah dituliskan ya pertumbuhannya, keunggulannya yang pertama adalah pertumbuhannya cepat. Dia dalam 10 minggu beratnya sudah mencapai 1,2 kg, yang artinya sudah siap dipotong. Lalu keunggulan yang kedua, daya adaptasi terhadap lingkungannya itu baik.
rumpun ayam IPBD1 ini. Lalu yang ketiga ada keunggulan yang ketiga itu tahan serangan penyakit terutama ND, singkatan dari Newcastle disease, yaitu penyakit menular yang biasanya menyerang ayam ternak. Juga dia tahan terhadap serangan bakteri spesies Salmonella. Dan keunggulan yang terakhir, keunggulan yang menurut saya ini cukup penting ya, karena rumpun ayam IPBD1 ini ternyata sudah diterapkan di Sinar Harapan Farm, Desa Panumbang, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi pada 2016 dan telah mencapai hingga generasi kelima. Dia juga sudah diterapkan di industri UD Citra Lestari Farm sebagai lisensor bibit IPBD1 ini ya untuk bagian industrinya. Sehingga menurut saya ayam IPBD1 ini sudah terbukti dapat dibudidayakan dan bagus. Dan keunggulan-keunggulan yang ditulis di sini juga hasil dari diterapkannya di berbagai tempat ini ayam IPBD1. Lalu di sini juga ada tulisan tujuan ya, tujuan dari ayam IPBD1 ini dia untuk meningkatkan kualitas ayam hingga hampir menyamai ayam lokal namun dengan umur yang relatif masih muda. Tadi disebutkan ya dia sudah mencapai 1,2 kg dalam 10 minggu sehingga menghasilkan ayam yang unggul. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rumpun ayam IPBD2. Rumpun ayam IPBD2 merupakan ayam yang diproduksi dari indukan ayam IPBD1 yang memiliki konsentrasi imunoglobulin Y yang lebih tinggi sehingga memiliki ketahanan penyakit lebih baik dari D1. Ciri-ciri dari ayam D2 ini adalah produksi telur yang lebih tinggi pada angka 40% ke atas. 2. Pertumbuhan yang mirip dengan IPBD1. Jadi reproduksinya itu juga lebih cepat dibanding ayam yang lain. Ketiga, ketahanan penyakit lebih baik dengan indeks imunoglobulin di atas 10 dan titer antibody-nya terhadap ND atau TTLO di atas 3. 4. Saat ini baru di generasi 2. Tujuan dari ayam IPBD2 ini adalah meningkatkan kualitas ayam D1 yang baik dan meningkatkan sistem ketahanan penyakit pada D1. Perbedaannya dengan D1, produksi telur di ayam D2 lebih tinggi dibanding D1 dan lebih resisten terhadap penyakit. Selanjutnya. Ya, jenis selanjutnya yaitu rumpun ayam IPB D3. Sebagai informasi, asal mula nama D ini adalah karena rumpun ayam ini merupakan inovasi dari Fakultas Peternakan IPB University. Karena itu, namanya D1, D2, dan D3. Kemudian ciri-ciri dari rumpun ayam jenis D3 ini, yang pertama, pertumbuhannya sangat cepat. Dalam waktu 10 minggu, dapat menghasilkan ayam jantan dengan berat 1,6 kg dan ayam betina 1,3 kg. Kemudian ciri yang kedua, produksi telurnya meningkat 45% dibanding jenis sebelumnya. Yang ketiga, ketahanan penyakit baik imunoglobulin yield minimal 9 dan titer ND 3. Dan yang terakhir, saat ini baru bergenerasi ke-1. Jadi rumpun ayam IPB yang jenis ketiga ini merupakan kolaborasi dari jenis rumpun ayam D1 dan 2 yang masih dalam penelitian, yang masih generasi 1. Tujuannya, seperti yang sudah saya bilang tadi, menyempurnakan kualitas dari produksi ayam D1 maupun D2. Perbedaannya, memiliki kualitas hampir sempurna, yang dimana memiliki pertumbuhan sangat cepat dibanding ayam D1 dan D2, yang tidak dimiliki oleh D2 dan memiliki produksi telur 45% yang tidak dimiliki oleh ayam D1. Kemudian dilanjut oleh rekan saya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pemasarannya. Yang pertama bisa melalui promosi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Apalagi seperti keadaan sekarang ini. Yang kedua, bisa langsung mendatangi perusahaan yang bergerak di bidang produksi ayam. Entah itu produksi sosis, bakso, atau bahkan
daging ayam dalam kemasan frozen. Yang ketiga, kita juga dapat peternak yang ada di sekitar kita, peternak sedang maupun kecil. Untuk produksi massal, IPB University sendiri telah bekerja sama dengan UD Lestari Farm yang bertujuan itu untuk mempermudah proses pemasarannya. Mungkin sekian dari kami. Ya, sekian presentasi dari kelompok. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, langsung saja dari kelompok penilai boleh mengajukan pertanyaan kepada kelompok pemasaran. Dari ketua kelompok penilai, penanya, maaf. Boleh untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok pemasaran. Oke, Zahwa masuk. Oh, oke, silakan. Kedengeran kan ya? Masuk. Suaranya masuk. Oke. Mau tanya, bagaimana treatment yang diberikan supaya rumpun ayam IPB ini bisa berkembang secara konsisten dan maksimal? Contohnya kan seperti bagaimana atau apa pakan yang harus diberikan, karena biasanya itu pakan ayam itu diberikan sesuai dengan umur dan jenisnya. Terima kasih. Sebelum itu, pertanyaannya kita tampung dulu. Jadi kita jawabnya apabila semuanya sudah mengajukan pertanyaannya ya. Terima kasih. Oke, kalau begitu dilanjut saja dari tim penanya untuk menanyakan pertanyaannya. Izin bertanya. Oke, silakan. Oke. Perkenalkan, saya Vega Puan Latifa dari kelompok penanya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu untuk inovasi rumpun ayam IPB ini kan jelas namanya inovasi pasti lebih unggul daripada sebelumnya. Nah, dari keunggulan ini otomatis untuk kisaran harganya juga pasti lebih mahal daripada ayam-ayam di pasaran. Nah, apakah ayam inovasi IPB ini sudah masuk ke dalam pasaran yang bisa dibeli masyarakat? Jika sudah, kira-kira kisaran harganya berapa ya untuk IPB D1, D2 maupun D3? Sekian, terima kasih. Oke. Selanjutnya, apakah Masuk ya? Kedengeran kan? Kedengeran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahwa dari tim penanya. Jadi pertanyaannya hampir mirip sama sebelum-sebelumnya. Jadi bagaimana cara agar si inovasi ayam IPB ini bisa bersaing dengan ayam-ayam ekspor gitu. Gitu aja.
kasih. Sebelumnya boleh diulang tadi agak itu suaranya. Jadi bagaimana cara dari inovasi ayam ini supaya bisa bersaing gitu dengan ayam-ayam yang udah berkembang di Indonesia, yaitu dari ayam-ayam ekspor gitu. Kedengeran? Ya, terima kasih. Apakah ada yang akan ditanyakan lagi? Izin masuk. Apakah suaranya terdengar? Iya, terdengar. Dengar. Saya Paraspuara Lezi Agustin dari grup penanya, dari kelompok penanya, ingin menanyakan bagaimana cara mengantisipasi supaya ayam itu tetap sehat dan tidak terkena penyakit gitu. Dan juga dalam metode pemasarannya, itu metode apa yang dilakukan supaya pemasarannya itu dapat menarik peminat, tentunya dalam platform media sosial. Nah, terlebih lagi kan di platform media sosial ini tentunya banyak sekali saingan gitu. Bagaimana cara melakukan pemasarannya kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya sudah kami tampung ya, dan sekarang kami akan menyiapkan terlebih dahulu jawabannya. Terima kasih. Saya boleh izin bertanya? Oh iya, boleh. Perkenalkan, saya Getsa Zaira dari kelompok penanya. Sebelumnya dari inovasi rumpun ayam D1 dan D2 serta D3 IPB ini, faktor apa yang mendasari sehingga produksi telur ayam ini atau ayamnya ini menjadi lebih besar dari ayam yang ada di Indonesia ini? Mungkin dari faktor luar atau faktor eksternalnya. Sekian. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mohon maaf, tadi untuk pertanyaannya semuanya boleh ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Oke, dipersilakan untuk tadi teman-teman yang ngajuin pertanyaannya buat diketik di kolom chat biar tim dari pemasarannya bisa lebih jelas lagi.
Oke, baru satu pertanyaan yang masuk di kolom chat. Oke, 2. Tadi kalau nggak salah udah ada 5 atau 6 pertanyaan. Langsung aja ditulis ya di kolom chat. Saya dari tim pemasaran akan menjawab tadi pertanyaan pertama dari Titis Anggita ya, yang tentang treatment. Benar? Oke, saya bacakan ulang ya pertanyaannya. Bagaimana treatment atau perlakuan yang diberikan terhadap ayam rumpun IPB supaya bisa berkembang dengan maksimal dan konsisten? Apakah ada perbedaan dengan ayam biasa atau jenis lainnya? Contohnya dalam pakan. Ya, di sini kan saya sudah menjelaskan ya tadi ayam rumpun IPB ini sendiri merupakan hasil persilangan genetik. Jadi tentunya berbeda dengan ayam-ayam biasa karena ada permainan genetik di situ. Jadi tentunya lebih unggul dari ayam biasa. Lalu juga di sini ayam rumpun IPB itu biasanya dikembangkan di ternakan di tempat yang semi intensif. Semi intensif itu adalah tempat yang menggabungkan antara bagian modern, peternakan modern dan peternakan lokal. Tadi kan tujuan utamanya itu untuk menyamai kualitas ayam lokal, namun dengan pertumbuhan yang cepat seperti itu. Lalu juga untuk pakannya sendiri, dia punya rasio khusus tersendiri seperti rumpun ayam IPB itu. Yang pertama D1 itu dia pakannya memiliki 17% protein. Begitu pula dengan D2 dan D3 memiliki rasio-rasio tersendiri untuk pakannya. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung aja dilanjut apa untuk menjawab pertanyaan berikutnya dari tim pemasaran. Izin menjawab untuk pertanyaan dari
Geitsa. Dan saya akan membacakan ulang pertanyaannya terlebih dahulu. Dari inovasi rumpun ayam IPB D1, D2, juga D3, faktor apa yang mendasari sehingga produksi ayam lebih cepat, juga lebih besar dibandingkan produksi ayam Indonesia lainnya? Untuk jawaban dari Geitsa ini, jawaban dari pertanyaan Geitsa ini, karena seperti yang kita sudah jelaskan tadi, ayam D1, D2, D3 ini merupakan persilangan dari beberapa ayam. Yang pertama dari ayam pelung dan ayam sentul. Dan kedua ayam itu memiliki kelebihannya masing-masing, seperti ayam pelung itu dagingnya biasanya lebih besar, dan untuk ayam sentul juga pertumbuhannya biasanya yang lebih cepat. Jadi oleh karena itu, karena ketiga ayam ini merupakan persilangan dari kedua ayam tersebut, si produksi dari ayam ini pun bisa lebih cepat dan besar karena sudah memiliki merupakan keturunan dari dua ayam unggul, sehingga menciptakan sifat yang baru, yaitu tadi produksi ayamnya ayam itu jadi mudah untuk tumbuh lebih besar dan lebih cepat dibandingkan ayam Indonesia yang lainnya seperti ayam yang tadi, ayam ras. Jadi itu jawaban dari saya. Apakah sudah puas dengan jawabannya, Saudari Geitsa? Sudah cukup puas. Terima kasih banyak. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Paras. Sebelumnya saya ingin membacakan pertanyaannya dulu. Bagaimana caranya mengantisipasi supaya ayam IPB ini tetap sehat dan terhindar dari penyakit sehingga layak dikonsumsi nantinya oleh konsumen? Dan promosi apa yang dilakukan untuk menarik peminat dalam media sosial? Terlebih lagi tentunya banyak sekali saingan di luar sana. Baik, untuk cara mengantisipasinya itu dilakukan evaluasi semen. Ada tiga evaluasi. Yang pertama itu ada evaluasi semen, evaluasi makroskopis, dan juga evaluasi mikroskopik. Terkait evaluasi semen ini dilakukan secara makroskopis dan juga mikroskopis. Evaluasi semen secara makroskopis meliputi volume, warna, konsistensi, dan juga pH. Sedangkan pemeriksaan secara mikroskopis meliputi gerakan massa, motilitas spermatozoa, morfologi spermatozoa, abnormalitas, konsentrasi, dan jumlah spermatozoa per ejakulasi. Teknik evaluasi mengadopsi Arviantini dengan beberapa modifikasi. Seperti itu. Apakah sudah terjawab? Iya, terjawab. Terus untuk promosinya gimana itu? Saya izin menambahkan. Untuk bagian promosi. Tadi kan sudah disebutkan ya keunggulan-keunggulan dari rumpun ayam IPB ini tersendiri. Itu keunggulan-keunggulannya sangat banyak dan sudah terverifikasi oleh IPB sendiri, oleh IPB University. Jadi menurut saya itu sudah menjadi nilai tambah di sana. Apalagi kita menawarkan jenis daging yang memiliki kualitas hampir sama dengan ayam lokal, namun dengan pertumbuhan yang cepat, sehingga kita bisa memberikan daging lebih cepat dengan kualitas yang sama dengan ayam lokal. Menurut saya itu sudah menjadi
keunggulan tersendiri dan menjadi nilai tambah bagi rumpun ayam IPB. Apa terjawab untuk bagian promosi? Iya, sudah. Oke, terima kasih. Saya izin menjawab ya. Lanjut. Izin menjawab dari pertanyaan Vega Puan. Kenapa? Ya, untuk pertanyaannya, berapa kisaran harga untuk inovasi rumpun ayam D1, D2, D3 di pasaran? Apakah terjangkau untuk seluruh kalangan masyarakat Indonesia? Mengingat kualifikasi yang disuguhkan lebih unggul daripada ayam-ayam saat ini. Untuk pemasarannya sendiri, ini sebenarnya masih dalam tahap penelitian, tapi dari kelompok kami memperkirakan harga ini pastinya jauh lebih murah, karena tujuan diadakannya rumpun ayam sendiri ini kan untuk mengurangi pengeluaran negara. Yang pada umumnya produksi ayam sendiri itu untuk bibitnya dan pakannya itu semua impor. Jadi dengan adanya ayam ini ya untuk mengurangi pengeluaran tersebut. Jadi untuk kesimpulannya, yang pasti harganya lebih murah daripada ayam pada umumnya. Terima kasih. Apakah terjawab? Baik, terjawab Fatin. Terima kasih. Iya. Izin menjawab pertanyaan dari Zahwa. Saya akan bacakan sekali lagi pertanyaannya. Bagaimana inovasi ayam ini bisa bersaing dengan ayam-ayam ekspor yang sudah berkembang di Indonesia? Ayam jenis ini masih dalam tahap penelitian di ayam yang D3. Yang udah masuk pasaran itu ayam di D1. Jadi, kedepannya ayam ini akan memiliki lebih banyak keunggulan dibanding ayam lainnya. Lalu juga semakin banyak produksi kedepannya, harganya juga akan semakin turun, sehingga bisa lebih bersaing dengan ayam-ayam jenis lain. Apakah sudah terjawab, Zahwa? Terima kasih. Izin masuk. Boleh nanya lagi nggak? Yang tadi kan yang promosi apa yang dilakukan untuk menarik peminat dalam media sosial terbagi tentunya banyak sekali saingan di luar sana. Maaf tadi aku kurang ini. Jadi mau nanya lagi, maksud aku tuh kayak gimana gitu caranya kita untuk melakukan pemasaran kepada masyarakat agar masyarakat itu tahu gitu. Misal kalau misalnya lewat online nih, kan pasti di online juga banyak sekali gitu usaha yang lainnya gitu. Jadi gimana caranya biar biar ayam IPB ini dikenal oleh masyarakat banyak. Termasuk saya juga tadinya nggak tahu gitu. Pas nggak masuk IPB, saya nggak tahu itu ayam IPB kayak gitu. Jadi gimana caranya supaya masyarakat itu tahu dan mengenal gitu. Terima kasih. Saya izin menjawab ya. Oke. Jadi selain di media sosial, kan belum tentu ya masyarakat Indonesia itu semuanya, apalagi yang bisa dibilang masyarakat yang di pelosok, itu belum semuanya bisa ke ranah media sosial. Jadi untuk itu kami melakukan kita samperin, kita datengin, kita sosialisasi secara langsung ke para peternak-peternak kecil atau sedang, hingga ke perusahaan yang memang memproduksi ke ranah produksi ayam gitu. Jadi kita langsung mendatangi pelaku tersebut. Tapi tadi aku lihat kalau nggak salah di slide-nya pemasarannya ada pakai media sosial. Boleh ditampilin nggak PPT-nya? Iya, memang ada media sosial dan juga ada kita disamperin langsung seperti itu. Sosialisasi secara langsung. Karena mengingat tidak semua orang ya bisa ke ranah sosial media seperti itu. Oke, baik. Apakah jelas? Ya, sudah. Terima kasih. Iya.
Maaf untuk sebelumnya. Berarti ini semua pertanyaannya sudah terjawab ya? Apa ada pertanyaan lain yang masih belum terjawab? Gimana, Fatin? Pertanyaannya semuanya sudah terjawab apa belum? Izin masuk ya. Oke, silakan. Untuk pertanyaannya sudah terjawab semua. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan dari kelompok penanya? Bagaimana kelompok penanya? Apakah masih ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Satu lagi deh. Pasti ada aja gitu ya tantangan dalam promosi atau pemasarannya gitu. Jadi, Maaf Zahwa, suaranya saya belum kurang terdengar, kurang jelas. Maaf. masih tes. Ya. Ada. Jadi pasti ada gitu, pasti ada ya tantangan yang dialaminya gitu. Nah, jadi apa aja tantangan yang dialami dalam proses pemasaran inovasi rumpun ayam ini? Terima kasih. Izin menjawab. Untuk memperjelas ya, karena tadi di saya suaranya kurang jelas maksudnya. Untuk pertanyaannya benar nggak? Apa tadi? Apa tantangannya dalam pemasarannya? Betul nggak? Iya, betul. Untuk tantangan dalam pemasarannya, gini, kan kalau udah lama misalnya pakai cara ini gitu, terus kalau misalnya ada cara baru, pasti dia belum tentu langsung percaya kan. Nah, di situ tantangannya. Tantangan untuk bisa meyakinkan para masyarakat, terutama para peternak, bahwa produksi inovasi rumpun ayam IPB ini lebih baik. Jadi seperti itu. Tantangannya untuk lebih meyakinkannya. Apakah terjawab dengan jelas? Berarti ke apa ya, tantangannya itu lebih ke masyarakatnya gitu ya. Maaf. Saya kurang jelas sebenarnya. Tantangannya tuh lebih ke masyarakatnya gitu. Iya. Membuat masyarakat percaya dengan inovasi yang kami berikan. Iya. Maaf yang izin menambahkan boleh? Iya, masuk. Tantangan yang menurut saya akan menjadi sebuah benar-benar tantangan yang cukup sulit untuk dihadapi, yaitu cara pempromosiannya. Karena seperti yang kita tahu, ayam hasil inovasi ini belum dikenal luas oleh masyarakat. Oleh karena itu, alangkah baiknya untuk kita sebagai warga IPB untuk bisa untuk mempublikasikan ayam ini di berbagai platform media sosial seperti Instagram, Twitter, dan YouTube. Dan untuk kedepannya, saya harap warga IPB bisa ikut serta dalam mempromosikan inovasi ayam ini agar lebih dikenal luas oleh seluruh warga Indonesia, sehingga nanti kita juga bisa mengurangi import bibit dan pakan dari luar negeri. Terima kasih. Sudah cukup ya, Zahwa? Apakah masih ada yang kurang? Dari tim penanya, apakah sudah cukup pertanyaan yang diberikan atau ada lagi? Bagaimana dengan tim penanya? Oke, mungkin sekiranya cukup.
dari aku juga ingin bertanya sebenarnya alasan apa yang membuat tim inovasi IPB ini memilih ayam sentul dan disilangkan dengan ayam mid type tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari aku sih. Izin ambil alih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Agar lebih jelas, apakah pertanyaannya boleh ditulis di kolom komentar? Oh, oke. Oke, Rehan. Terima kasih. Izin masuk ya. Silakan Tadi kan jawab. udah di ini ya, maksudnya tantangannya tuh udah disebutin. Nah, jadi cara mengatasinya gitu, cara mengatasi dari tantangan-tantangan tersebut itu gimana? Udah gitu. Oke, pertanyaannya sudah jelas, akan kami tampung. Takutnya masih ada pertanyaan yang mau diberikan oleh tim penanya. Izin masuk. Silakan, Vega. Ya. Tadi saya kan sempat menggarisbawahi untuk treatmentnya itu kan ada untuk treatment suatu produk itu pasti kan ada faktor internal dan faktor eksternalnya. Untuk faktor internalnya kan tadi udah sempat disebutin juga ya. Kalau untuk faktor eksternalnya itu seperti apakah kelembapannya harus sekian sampai sekian supaya bisa menghasilkan produk unggul yaitu ayam IPB D1, D2, dan D3 gitu. Jadi untuk spesifikasi faktor internal untuk bisa menghasilkan ayam IPB D1, D2, dan D3 itu kira-kira apa ya? Seperti misalnya kelembapan suhunya harus sekian sampai sekian, atau yang lainnya gitu. Ya, sekian, terima kasih. Bisa nangkap nggak pertanyaannya? Lumayan bisa nangkap, tapi agar bisa lebih jelas, ditulis di kolom komentar ya. Sama pertanyaan dari Zahwa juga ya. Terima kasih. Mungkin untuk tim pemasaran, apakah... Oh, silakan. Mau bertanya, buat pendistribusian di masyarakat, itu kira-kira udah ada berapa jumlah ayam yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia? Karena dari artikel yang saya baca itu, populasi total sekarang yang ada di masyarakat berjumlah 600 ekor, tersebar kepada 15 orang anggota kelompok. Ini untuk ayam yang rumpun D1 ya, karena katanya kan tadi produk D1 itu udah melewati masa penelitian dan udah diperjualbelikan atau didistribusikan di seluruh Indonesia. Makasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bisa minta untuk memberikan kami waktu beberapa menit untuk menyiapkan jawaban ya. Oke, Rehan, waktunya dipersilakan. Oke.
izin masuk, izin menjawab. Ada pertanyaan dari Vega. Adapun pertanyaannya yaitu untuk cara perawatannya kan pasti ada faktor eksternal dan internal. Nah, untuk faktor eksternalnya itu apa aja ya? Seperti kelembapan suhu dan lain sebagainya. Apakah ada ketentuan khusus supaya bisa menghasilkan varietas tersebut? Untuk cara perawatannya, ayam ini dikandangkan di kandang berukuran 50 cm dikali 50 cm dikali 50 cm. Itu panjang, lebar, dan juga tinggi. Yang dilengkapi dengan tempat makan dan juga minum. Pakannya itu diberikan 2 kali sehari, pagi dan sore, dengan jumlah 100 gram per ekor atau per hari. Serta air minum diberikan ad libitum. Pakan yang diberikan adalah pakan komersial berbentuk crumble. Kandungan zat gizi pakan yaitu 17% protein kasar, 13% kadar air, 6% serat kasar, 3% lemak, 14% abu, 0,6% sampai 1% fosfor, dan 3% sampai 4,2% itu kalsium. Apakah sudah terjawab? Ya, sudah cukup menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, izin menjawab ya. Pak, suara saya kedengaran? Terdengar. Ya, izin menjawab dari Zahwa tadi. Cara mengatasi tantangan yang sudah disebutkan. Tantangannya tadi itu kan karena masih baru ya. Jadi masih belum bisa meyakinkan masyarakat. Jadi cara mengatasinya itu dengan cara kita yang pasti promosi besar-besaran lah. Kan mahasiswa IPB ini mahasiswa barunya aja sudah banyak, apalagi yang semester di atasnya. Jadi kita minta mahasiswa IPB ini untuk mempromosikannya lewat media sosial yang dimiliki. Kemudian kita juga akan melakukan sosialisasi pada masyarakat di sekitar-sekitar kita maupun yang ada di pelosok-pelosok di sana. Begitu. Apa sudah menjawab, Zahwa? Berarti tadi itu Kenapa, Zahwa? tadi apa sih? Jadi hampir. Jadi kan tadi sebelumnya Raihan juga udah sempat maparin gitu jawabannya. Jadi hampir mirip juga gitu. Iya, hampir sama lah cara mengatasi. Mohon maaf Zahwa, barusan suaranya kurang jelas. Kayaknya kayak ada suara apa ya? Kurang tahu suara. Jadi kurang terdengar suara Zahwanya. Jadi kan tadi Masuk tapi pelan. Kayaknya Zahwa pakai itu ya, pakai headset. iya. Kalau dicabut gimana? Biar lebih jelas. Jadi
masuk. Masuk. Jadi apa ya? Intinya hampir sama kayak yang tadi udah dijelasin sama Raihan gitu. Tapi udah terjawab kok. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Yusuf. Jadi alasan apa yang membuat ayam sentul ini disilangkan dengan ayam yang meat type? Nah, izin menjawab. Jadi si ayam sentul ini tuh punya beberapa namanya keunggulan itu sendiri. Jadi si pertumbuhan berat badan si ayam sentul ini tuh lebih cepat dibandingkan ayam-ayam lainnya. Jadi kalau dibandingin sama ayam kampung, kan ayam sentul ini itu ayam lokal ya. Nah, kalau dibandingin sama ayam lokal lain, ayam sentul ini lebih cepat pertumbuhan berat badannya, sehingga bisa lebih, kalau disilangkan dengan yang tipe meat itu akan nanti si keturunannya itu akan menghasilkan kelebihan yang didapatkan dari kedua induknya gitu. Terus berdasarkan data yang sudah saya dapat, si ayam sentul ini tuh menurut hasil penelitian Sofjan Iskandar, ini tuh bisa mencapai berat 1 kg dalam waktu hanya 10 minggu dengan konsumsi pakan umur dari 0 hingga 10 minggu itu bisa hanya sebanyak 2,7 sampai 3,2 kg per ekor. Jadi itu jawabannya mengapa disilangkan sama ayam sentul ini si ayam meat type-nya. Jadi itu jawaban dari saya. Apakah sudah cukup untuk jawabannya? Cukup jelas, Rehan, untuk jawabannya. Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaannya juga udah cukup banyak. Apa ada satu lagi untuk pertanyaannya? Gimana tim pemasaran? Sudah semuanya terjawab apa belum? Izin masuk. Oke, silakan. Saya mau jawab satu pertanyaan lagi ya. Oke, silakan. Pertanyaan dari Titis. Bagaimana pendistribusian mengenai ayam rumpun D1 di masyarakat? Kira-kira sudah ada berapa jumlah ekor ayam yang tersebar di seluruh daerah Indonesia? Jadi, di garis bawahi, ayam D1 ini belum ke tahap pendistribusian. Jadi masih dalam tahap penerapan pembudidayaan, yaitu di beberapa daerah yang sudah dijelaskan di awal tadi. Seperti itu. Apakah jelas? Maaf, Anggi, ini suaranya di aku belum kedengaran. Mau nambahin dari yang Fatin tadi itu ayam IPB D1 itu sudah ada 600 buah ya di seluruh Indonesia gitu. Baru 600 buah. Oke, makasih. Ya sudah, langsung saja dari kelompok penilai agar dapat memberikan penilaian ya terhadap kelompok pemasaran dan kelompok penanya.
izin masuk. Apakah sudah terdengar jelas? Terdengar jelas. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya dari kelompok 15 kelompok penilai akan memberikan penilaian saya kepada jalannya diskusi kita pada sore hari ini. Untuk tim pemasaran, saya akan menilai dari pembawaan materi dan jalannya diskusi. Untuk materi yang kalian bawakan, nampaknya sudah cukup padat dan jelas, di mana setiap topik yang dijelaskan diawali dengan penjelasan singkat, sehingga lebih membawa kita masuk ke dalam topik yang akan kalian bawakan. Tetapi, pembawaan kalian mungkin agak cepat bagi saya, sehingga sulit untuk dipahami. Tapi untuk teman-teman lain mungkin udah bisa pada ngerti. Untuk keaktifan kelompok juga sudah bagus dan kompak karena semua diberikan kesempatan untuk berbicara, sehingga semua terlihat aktif. Untuk kelompok penanya, untuk aspek penilaiannya dari kualitas pertanyaannya cukup berbobot, di mana karena kalian mengajak kita berpikir lebih jauh dan lebih dalam tentang materi yang dibawakan, sehingga lebih menambah dan memperluas wawasan kita mengenai bagaimana persaingan pemasaran ayam IPB dengan jenis ayam-ayam lainnya, kisaran harga ayam IPB, dan cara mengantisipasi agar ayam IPB tetap terhindar dari penyakit. Mungkin itu saja dari saya. Apakah masih ada dari teman-teman yang lain? Mungkin boleh menambahkan. Terima kasih. Oke, izin masuk. Apakah suaraku kedengaran? Terdengar. Oke, hai semua. Perkenalkan, nama aku Jelita Zara. Aku dari tim penilai, dan aku barusan udah nilai dari proses diskusi secara keseluruhan, bahwa ada sih beberapa poin yang aku catat. Yang pertama, untuk bagian pemasaran, aku suka penjelasan kalian, karena penjelasan kalian jelas dan mudah bagi kita buat dipahami, tapi kayaknya tim pemasaran sedikit kelihatan nervous ya, tapi nggak apa-apa, aku udah acungin jempol buat kalian. Terus materinya juga sangat dikuasai banget oleh tim pemasaran, juga keaktifan semua anggotanya juga bagus, karena masing-masing anggota diberikan kesempatan untuk berbicara dan menjelaskan, walaupun kayaknya ini dikerjain baru tadi malam, tapi menurut aku kalian udah bagus sekali buat penyampaian materi dan pembuatan PowerPoint-nya. Dan diskusi ini tuh menarik banget dan sesuai yang diharapkan, bahwa terjadi sesi tanya jawab di antara pemasaran dan penanya yang lancar. Dan untuk pertanyaan dari penanya juga sangat beragam sekali, dan hampir semua anggota juga ikut nanya. Dan tim pemasaran yang jawab juga mampu untuk menjawab pertanyaan yang diberikan, meskipun ada beberapa pertanyaan yang mungkin tadi pas aku dengar kurang agak sedikit menjawab ya. Tapi nggak apa-apa, dan nampak juga sih pas ngejawab itu semua kurang lah semua anggota buat ngejawab, karena yang dari tadi aku lihat yang ngejawab pertanyaan cuma orang-orang itu aja. Tapi nggak apa-apa, tenang. Penilaian aku ini sebenarnya cuma buat kritik dan saran buat kita semua, biar nanti next diskusi kekurangan ini bisa diatasi ya. Oke, terima kasih. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa ada perwakilan lain dari kelompok penilai yang ingin menambahkan dari pendapat-pendapat sebelumnya, atau sudah cukup? Bagaimana dengan kelompok penilai?
Mungkin aku agak ada sedikit tambahan juga, Yusuf, boleh? Boleh, silakan cerita. Oke. Aku tadi tertarik banget sama tim pemasaran Hana sama tadi juga Raihan. Kalian keren banget soalnya tadi kelihatan banget menguasai semua materinya. Tapi yang lain juga bagus, tetap bagus kok. Untuk penanya juga, tadi aku suka penanya dari Flora ya. Aku manggil apa sih? Paras sama Flora. Ya, Flora itu juga tadi nanyanya aktif banget. Kelihatannya kayak pengen ngedalemin banget tentang pertanyaan kamu. Dan good job semua. Keren kalian. Udah situ doang. Makasih. Oke. Sebelumnya suaranya aman nggak? Terdengar, Zia. Oke, saya Fauzia ini dari tim penilai. Di sini saya akan menyampaikan bahwa menurut saya dari tim penanya, pertanyaan yang diberikan sudah baik karena to the point, nggak bertele-tele, dan berbobot gitu ya. Nggak menanyakan sesuatu yang sudah ada pada dari penjelasan para tim dari tim pemasaran. Nah, terus dari saya sendiri, seperti yang disampaikan tadi oleh Edwin, bahwa dari tim pemasaran sudah sangat patut diacungi jempol ya, udah keren banget, sudah memberikan pemasarannya yang paling terbaik, terus juga udah memiliki kesiapan yang sangat mantap. Terus dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh tim penanya itu udah baik, meskipun ada 1-2 pertanyaan yang mungkin belum detail karena jawabnya masih terlalu umum gitu ya. Cukup sekian, kalian hebat semua. Sip. Bagaimana dari tim penilai, apakah ada yang mau menambahkan lagi dari kedua pendapat tersebut atau dicukupkan? Aku mau ngasih penilaian. Boleh? Silakan, terima. Izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Khairima Putri. Nah, di sini saya mau ngasih penilaian. Pertama dari materi yang diberikan, dari PPT-nya udah sangat jelas sekali, rinci ya. Ada pengertiannya, agromaritim, penjelasan pengertiannya, tujuannya, terus ngejelasin inovasi IPB-nya, dan jelasin rumpun ayamnya itu juga udah detail banget, ada tujuannya, terus keunggulannya, sama ciri-ciri dari rumpun ayam itu. Dan penjelasan dari tim pemasaran juga udah sangat bagus ya, ngejelasinnya itu sangat rinci, dan ya benar kata si Edwin tadi, sedikit kecepatan untuk menjelaskannya, tapi mungkin saya bisa memahaminya. Dan untuk tim penanya, udah bagus banget ya, nanyanya juga udah bagus, nggak ada yang diulang kayak kata Fauzia tadi. Ya, kalian bagus semua. Terima kasih. Apa sudah cukup dari tim penilai untuk menilainya? Apa ada yang mau ditambahkan lagi? Karena waktunya juga sudah lumayan banyak. Bagaimana tim penilai? Izin masuk, tadi sepertinya Adit mau itu ya, memberikan penilaiannya, tapi suaranya nggak masuk. Iya. Masuk. Oh, sudah masuk, Adit.
Perkenalkan, nama saya Putu Aditya Warman dari kelompok penilai, memohon izin untuk menilai. Menurut saya dari semua pertanyaan yang diberikan oleh kelompok penanya itu sangat tertuju pada materi pemasaran dan juga berbobot. Lebih lagi, dari kelompok penanya semua anggotanya aktif dan mendapat kesempatan untuk bertanya. Dan juga jawaban-jawaban dari tim pemasaran itu tidak melenceng dari semua pertanyaan tersebut. Sekian dari saya, mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Karena semua dari tim penilai sudah memberikan penilaiannya, dan juga ada satu orang dari tim penilai yang izin karena laptopnya bermasalah jadi keluar. Jadi saya cukupkan. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan kesimpulan dari diskusi hari ini. Semuanya udah memberikan yang terbaik dari tim pemasaran, setelah itu dari tim penilai juga, dari tim penilai dan tim penanya, semuanya udah memberikan yang terbaik, dari mulai PPT-nya, terus pertanyaan-pertanyaannya, itu udah bagus banget. Ya mungkin karena ini pertemuan pertama, jadi harus dilatih lagi untuk kedepannya. Ya juga dari saya yang memimpin acaranya juga masih pertama kali juga, kalau bisa dibilang. Ya mungkin begitu. Ya sudah, mungkin karena waktunya sudah cukup lama, langsung saja saya tutup. Terima kasih untuk semuanya untuk hari ini, untuk diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.